Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Destiani, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 51 Om. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya, Devi Destiani, akan memaparkan tugas dari Laboratorium Komputer 2, Manajemen Laboratorium Komputer yang telah disampaikan oleh Bapak Jajang Kusnandar MI dalam bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-39. Nah, saya mulai ya. Baiklah, pertama-tama kita akan memaparkan penjelasan tentang manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi, di mana aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi Feyon Master. Apa sih tujuannya? Ternyata manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi dibuat dengan tujuan membantu pengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Di mana sebagai kepala laboratorium kita punya kompetensi manajerial yang berisi yang pertama merencanakan dan pengembangan, menyusun rencana pengembangan laboratorium, merencanakan pengelolaan, mengembangkan sistem administrasi, menyusun prosedur operasi standar atau pos kerja laboratorium, mengelola kegiatan, pembagian tugas, memantau sarana dan prasarana, mengevaluasi kinerja. Nah, di bagian mengelola kegiatan, kepala laboratorium juga bertugas sebagai pemantau kegiatan praktikum. Nah, dengan bantuan aplikasi Feyon ini, kita dapat lebih mudah untuk memantau kegiatan praktikum yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini salah satu ya, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi lain, cuma ini termasuk aplikasi yang mudah diterapkan. Nah, ini namanya aplikasi Feyon. Dia sistemnya seperti ini. Memiliki fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Jadi misalnya di laboratorium komputer kita secara kabel, ada kabelnya, atau secara wifi, asal dia satu jaringan dapat diinstal aplikasi Feyon. Jadi ada yang monitoring, ada yang sebagai controlling. Nah ya, jadi ini fitur Feyon. Ini fitur-fitur Feyon ada monitoring, ada full screen demo, window demo, lock, dan lain-lain. Yang pertama monitoring dulu nih. Dalam mode ini, Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan dapat melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Jadi nanti ada gambar-gambar laptop yang dibuka oleh komputer atau laptop yang terhubung dengan laptop masternya. Terus pada full screen demo atau video demo, pada mode ini kita dapat menggunakan mode demonstrasi untuk memulai presentasi. Yang ketiga, mode lock, kunci. Semua perangkat masukkan di komputer siswa terkunci.
komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Jadi kita bisa nih, misalnya ada siswa yang buka hal yang tidak diperlukan, kita bisa mengunci komputer tersebut. Terus ada remote view, remote control. Kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Yang kelima, kita dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Nah, kita bisa menyalakan, mulai ulang, misalnya ada, Bu, ini Bu, perlu di restart. Nah, bisa dari laptop kita. Terus ada text message, mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta khusus. Jadi kita bisa mengirim pesan kepada peserta didik yang diperlukan. Nah, ini fitur Feyon ya. Jadi ada run program, open website, file transfer, screenshot, ada screenshot juga. Nah, tapi ada nih syarat-syarat yang harus dilihat dulu, sesuai nggak dengan spesifikasi laptop masing-masing ya, laptop yang akan diterapkan. Kita harus identifikasi dulu spesifikasi dari laptop master ataupun laptop perangkat klien. Yang pertama, hardware-nya dan sistem software-nya. Hardware-nya setidaknya RAM-nya 2 GB. Tapi biasanya laptop atau komputer zaman sekarang minimal udah 4 GB RAM, jadi kemungkinan bisa ya. Memerlukan 20-30 MB per komputer klien, sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Sistem multi-inti. Terus Windows-nya minimal Windows 7, 8, atau 10, 32 bit atau 60 bit. Nanti kita akan belajar juga cara mengecek bitnya ya. Atau juga bisa software Linux, Debian. Nah, ini bisa dibaca ya. Sekarang kita sebelum persiapan di dalam persiapan download, kita cek dulu, kita identifikasi dulu spesifikasi dari laptop ini. Kita langsung aja ya, buka. Kalau misalnya di laptop biasanya ada yang di bagian bawah nih, ini boleh langsung buka dari sini. Ada disk PC itu diklik kanan, terus klik bagian properties. Nah, di data sini akan ada keluar data laptop kita. Sistem operasinya 64 bit ya. Prosesornya 12, RAM-nya 8, jadi sudah mencukupi sesuai dengan spesifikasi dari Feyon. Ini laptop yang akan saya gunakan sebagai laptop master. Nanti akan saya screenshotkan juga laptop kliennya. Cuma sama laptop kliennya juga harus sesuai dengan syarat tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Syaratnya tadi Windows-nya, terus RAM-nya tuh ya. Dan bitnya kita harus tahu dulu 32 bit atau 64 bit, karena nanti di web Feyon ada pilihan installer yang berbeda. Nah, ini ya, dicek apakah 64 atau 32 bit. Terus komputer name ini berguna untuk komputer klien nanti yang akan dipasangkan. Nah, selanjutnya setelah selesai sudah mengidentifikasi tuh, udah sampai tahap identifikasi dari jenis laptop kita udah tahu nih 64 bit atau 32 bit. Selanjutnya kita ke tahap download. Ini ada linknya ya, Feyon. Langsung diklik ini. Bentar ya. Feyon.io. Oke. Jadi cara mendownloadnya, nah ini tampilan untuk mendownload Feyon, tinggal dibuka aja, atau tadi saya pakai link ya, atau boleh juga dari Google langsung aja ketik Feyon. Nah, muncul kok download Feyon nih, sama ya tampilannya dengan yang link tadi sama. Nah,
karena sebelumnya kita sudah identifikasi jenis laptop, kita tahu nih yang 64 bit atau 32 bit. Kebetulan laptop saya kan 64 bit, saya download yang 64 bit ya. Nah, jalan nih. Nah, ini ya. Terus diinstal. Karena saya sudah diinstal, jadi tidak disimulasikan lagi. Nah, tapi ini ya poinnya, ada komputer master yang saya pakai sekarang, itu komputer master, ada komputer klien. Bedanya ketika penginstalan tetap tinggal next aja dari ini yang udah di download tadi ya. Nah, tinggal dibuka nih nanti yes next. Yes. Nah, ini tinggal di next, I agree, next. Tapi saya udah install. Nah, di bagian ini pembedanya antara komputer master sebagai pemantau dengan komputer klien yang dipantau. Kalau komputer master diconteng semuanya dua-duanya. Kalau komputer klien itu cuma diconteng satu saja. Cuma itu aja bedanya. Kalau downloadannya sama, cuma berbeda di bagian Xeon Master conteng untuk yang komputer master. Xeon Master tidak diconteng untuk komputer klien. Itu aja bedanya ya. Ini tidak saya lanjutkan, tinggal klik install dan dia akan terinstall. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah install, setelah dilakukan, maka akan muncul Xeon Configurator. Nah, ini ya tampilan dari Xeon Configurator. Nah, yang harus kita lakukan adalah klik general. Biasanya udah memang langsung muncul general ya. Klik bagian general, lalu di bagian method ini dari logon authentication kita rubah jadi K-file authentication. Nah, setelah itu klik authentication cache. Nah, ini karena saya sudah punya buat ya, jadi udah ada seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tapi kita akan belajar buat yang baru. Misalnya kita buat create key pair. Mau buat apa? Misalnya lab komputer. Klik OK. Klik bagian OK. Nah, ada lab komputer. Udah ya. Setelah itu klik location and computer. Kita buat dulu nih. Lab komputer. Klik play. Beresin aja ya. Di bagian publik itu dibuat import key. Buat import key. Nah, import key ini yang bisa kalian simpan di Xeon, misalnya biar tetap sama ya. Saya simpan di sini import key-nya. Salah. Maaf, export key ya, export key. Kita simpan dulu di tempat yang aman, ya. Nah,
simpan aja dengan nama yang sama, save. Untuk apa itu? Itu akan kita importkan ke laptop klien nantinya. Jadi kalau sebagai laptop master yang dilakukan export key ya, export key dengan mengklik public lab komputer. Sudah selesai pekerjaan di komputer master. Kita lanjut ke komputer klien. Nah, ini adalah tampilan dari Pheyon Configurator yang telah diinstal di laptop klien. Nah, ya, tadi sama tampilannya. Terus yang pertama kita rubah dari logon authentication dirubah ke key file authentication. Terus selanjutnya masuk ke authentication cache. Di sini sudah saya masukkan ya, yang dari laptop master tadi. Tapi akan saya simulasikan lagi. Import key, kalau tadi di laptop master itu export key mengeluarkan kunci, di laptop klien memasukkan kuncinya. Import key dengan cara masukkan file yang sudah diekspor tadi. Di sini saya simpannya dulu. Nah, ini ya, tinggal di open. Karena saya sudah masukkan, tidak saya klik lagi. Sudah selesai. Hanya seperti itu saja. Nah, untuk mengetahui spesifikasi laptop klien itu bisa dilihat di disk PC sama klik properties. Nah, device name ini berguna nanti untuk dimasukkan ke laptop master sehingga dia terhubung satu sama lain. Terus ini sudah sesuai tadi spesifikasinya, RAM-nya harus 2 GB. Terus tipenya 6464. Dah. Kita kembali ke laptop master. Nah, setelah melihat di properties laptop klien, kita akan tahu nama dari laptop klien. Dan nama tersebut dimasukkan ke bagian location and computer, klik lab komputer yang tadi key-nya sudah kita masukkan ke klien ya, dan masukkan nama komputer kliennya atau laptop klien. Tapi ingat, ini harus persis sama, nggak boleh satu huruf pun berbeda karena akan mempengaruhi dari tampilan yang akan dihasilkan. Sudah selesai, kita klik apply. Nah, sekarang coba kita buka Pheyon-nya. Ini Pheyon Master yang sudah terinstall. Coba kita buka ya. Nah, lihat ini tampilan dari laptopnya ya. Ini bagian pertama, monitoring, gunanya untuk monitoring. Coba ini sekarang saya sedang menggerakkan laptop klien ya. Laptop kliennya akan saya buka Google. Apakah dia akan berubah jadi Google juga? Wow, jadi berubah jadi Google juga ya. Atau saya buka YouTube sekarang. Nah, muncul kan? Muncul gambar ya lagi gangguan. Muncul gambar YouTube juga. Kalau misalnya ingin memperbesar, ayo kakak pilih pintu kejutan yang ini. Oh, very good. Kira-kira apa? Nah, kalau ingin memperbesarnya, kita bisa mengeklik 2 kali. Nah, jadi kita bukan secara kecil aja ya, tampilan kecil, tapi kita juga bisa melihat secara tampilan full. Ya, tampilan full dari apa yang dibuka. Ini kan berhubung simulasinya satu laptop. Kalau misalnya di lab komputer kita ada 20 laptop nih, akan ada 20 laptop mini yang akan tampil seperti ini. Dan misalnya ada
yang membuka tidak sesuai dengan instruksi dari guru boleh dibuka. Nah, terus kita juga bisa memulai presentasi dengan menggunakan Veyon. Coba ya, kita mulai presentasi menggunakan Veyon. Ini tutup dulu. Saya tutup dulu ini ya. Kita coba presentasi menggunakan Veyon, menggunakan full screen tadi. Demo. Coba ini akan menampilkan apa ya? Kita rekam dulu yang di bagian sini. Nah ya, jadi biar bisa memastikan tampilannya, ini adalah yang sebelah sini tampilan laptop master, yang tampilan ini laptop klien. Nah, coba saya kalau rubah yang di laptop klien, saya buka jurnal Sinta misalnya, Sinta, jurnal Sinta, jurnal ya. Nah, misalnya Pak gurunya atau Bu gurunya menyuruh buka Sinta, sama ya, akan terbuka hal yang sama. Ternyata ketika disuruh buka Sinta, mereka malah buka YouTube misalnya. YouTube musik ya. YouTube musik dia. Kelihatan kayaknya bukan buka jurnal Sinta deh ini. Coba dilihat. Oh, ternyata anak didik kita buka yang lain. Coba kita lakukan lock. Hang deh, jadi nggak bisa buka yang lain ya. Fitur lock. Kalau remote view, nah ini ada juga fitur remote view. Nah, jadi lihat nih, yang saya Ibu Devi gerakin itu di laptop klien, tapi memunculkan juga pengaruh di laptop klien. Yang Ibu gerakan itu laptop master nih. Ini laptop master ya. Ibu tunjukkan ini laptop master. Yang Ibu gerakan adalah laptop master, tapi karena tadi membuka fitur remote control, kalau remote view beda ya. Remote control kita bisa mengontrol apa yang dibuka siswa, sampai bingung nanti siswa, padahal aku nggak gerakin mouse, kok bisa bergerak nih mouse-nya gitu ya. Kita bisa mengontrol pergerakan daripada mouse-nya.
peserta didik kita. Ya. Seperti itu. Terus ada fitur apa lagi nih? Ada power on, ada power down. Coba kita power down. Power on, power down. Ada power down ya karena dia lagi on. Jadi cuma nggak bisa kontrol ya. Nah, laptop yang di sebelah jadi mati. Nih, lagi loading mati. Jadi kita bisa juga menonaktifkan laptop menggunakan fitur power on. Ya. Power down. Bisa juga nanti kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi laptopnya. Misalnya, nah, menghidupkannya menggunakan power on dari sini. Nah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.